Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku mau mereview tab murah nih, Axio MyTab 8G. Tab ini harganya cuma 500 ribuan aja. RAM-nya 3GB, ROM-nya 32GB, dan tentunya ini udah Androidnya di Android 9. Oh iya, waktu kalian beli tab ini, jaringan pertama kali yang kalian dapat itu masih 3G. Tapi bisa diaktifkan 4G-nya pakai kode bintang pagar 9902 pagar. Nah, setelah 4G-nya itu diaktifkan dan hasilnya itu akan seperti ini ya. 4G-nya itu keluar nih, 4G-nya keluar 4G kayak gini. Dan untuk WiFi-nya ini juga normal dan bisa dipakai buat hotspot juga. Untuk tampilan tabnya di bagian depan sini ada sebuah kamera selfie, kemudian ada earpiece, dan di bagian bawah ada tombol kembali, tombol home, dan tombol multitasking. Di samping kanannya di sini ada lubang untuk ngereset tabnya, ini dicolok-colok gitu. Terus ada tombol power sama tombol volume up sama volume down di bagian samping kanan sini. Dan di bagian samping kiri ini kosong, nggak ada apa-apa, cuman ada segel kayak gini doang. Terus di bagian atasnya di sini ada port micro USB, kemudian ada lubang yang untuk masukin micro SD, terus ada lubang SIM cardnya, terus ada lubang jack audio. Dan di tab ini SIM-nya itu pakai micro SIM dan cuman ada satu SIM aja ya. Jadi ini bukan dua SIM tapi cuman satu SIM card aja. Terus di bagian bawahnya di sini cuman ada satu biji lubang mikrofon kayak gini kecil, dan di bagian belakangnya ada tulisan Axio ya. Di sini ada tulisan Axio. Terus ada kamera utama sama LED flash, dan di sini ada stiker nomor IMEI sama ada speakernya di bagian sini nih. Dan di sini ada tulisan-tulisannya ya. Ini tulisan-tulisan, maksudnya lubang-lubang yang di atas ini untuk keterangannya ada di sini. Dan untuk tombol-tombolnya keterangannya ada di bagian belakang sini nih. Jadi seperti ini untuk tampilan tabnya. Nah, jadi lumayan ya, tab ini harganya itu murah tapi udah 4G, RAM-nya 3GB, dan udah Android juga. Bisa dipakai buat internetan atau jalanin beberapa sosial media atau aplikasi-aplikasi lain juga masih bisa. Nah, tapi saat aku coba buat WhatsApp di HP ini itu aku malah kena blokir nomornya ya. Jadi di sini aku udah coba pakai WhatsApp di HP ini dan udah keblokir pertama. Terus aku ajukan peninjauan dan hasilnya itu bisa dipakai, tapi cuman beberapa menit doang. Terus ujung-ujungnya kena blokir lagi seperti ini. Jadi aku nggak merekomendasikan kalau kalian itu pakai buat WhatsApp tab ini ya. Nanti takutnya malah kena blokir kayak punyaku nomornya ya. Tapi untuk aplikasi sosmed lain seperti YouTube dan lain-lain ini masih lancar aja nih. Contohnya kayak gini nih. Dipakai buat YouTubean ya. Ini aku pakai buat YouTube nih, aku pakai buat masuk YouTube. Untuk scroll ini masih lancar-lancar aja ya. Ini seperti ini, YouTube, FB, IG, TikTokan ini masih bisa dipakai dengan cukup lancar. Jadi ini worth it juga kalau misalnya kalian beliin buat anak, biar anak-anak yang ada di rumah itu nggak ganggu HP kalian ya. Kasih aja tab kayak gini, tab murah, masih bisa dipakai buat nonton-nonton video di sosial media. Untuk kameranya ini juga masih bisa kalau misalnya dipakai buat PAP atau dipakai buat foto-foto absensi, foto-foto tugas sekolah, foto-foto tulisan, foto-foto catatan, ini juga masih worth it ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat foto-foto yang butuh estetik, yang butuh jernih banget ya, udah nggak worth it nih kameranya. Dan sekarang langsung kita cobain aja ya kameranya kayak gimana. Ya, jadi seperti itu tadi untuk hasil foto-foto di tab murah ini ya, Axio MyTab 8G. Dan sekarang kita coba cek untuk mode-mode kameranya. Untuk mode kameranya di sini di kamera depan kita coba lihat dulu untuk mode kameranya ya. Mode kameranya seperti ini. Untuk ukuran gambar maksimal buat foto ini cuma di 2 megapiksel aja ya, 4:3 sama 1 megapiksel itu 4:3, dan ada VGA juga. Kalian bisa pilih mau 2 megapiksel atau 1 megapiksel atau VGA. Dan cuman ada menu mode adegan, timer otomatis, terus ada ISO dan ada anti flicker. Terus kalau dipakai buat video di kamera depan menunya kayak gini nih. Nah, di mode video ada mode adegan, ada ACE, ada mikrofon, dan ada kualitas videonya maksimalnya di HD ya, di 1280 kali 720 pixel. Tapi kalian juga bisa pilih resolusi di bawahnya. Ada VGA, CIF, dan ada QVGA kayak gini nih. Ya, sekarang untuk kamera belakangnya ya, kita coba untuk video kamera belakangnya resolusinya sampai berapa.
Nah, untuk kamera belakangnya ini bisa Full HD di 1920 x 1080 pixel. Terus bisa pilih HD, terus ada VGA dan ada CIF. Dan untuk kamera belakangnya kita coba lihat menunya juga ya. Kamera belakangnya untuk menunya, kameranya itu maksimalnya di 5 megapiksel aja, ukuran 4:3, 2 megapiksel 4:3, dan 1 megapiksel 4:3 kayak gini untuk menu-menu yang ada di kamera tab ini. Nah, terus di sini udah ada LED flashnya juga, ada mode HDR, dan ini untuk balik-balik kameranya ya. Cuman kayak gini doang sih untuk kameranya. Kalau dipakai buat gaming, tab ini tuh kurang recommended ya. Di sini aku udah cobain main FF di tab ini, dan dipakai buat main FF itu kurang recommended, ngeframe dan grafiknya itu bisa di grafik ultra, terus resolusi sama FPS-nya bisa ditinggi. Untuk baterainya juga nggak terlalu irit ya, mainnya selama 10 menit udah berkurang 5% sendiri. Nah, karena spesifikasi HP ini kentang ya, jadi dipakai buat gaming kurang recommended. Mau FF, Mobile Legends, atau PUBG sama aja. Tapi kalau kalian mau lihat tes gaming tab ini, udah aku taruh di channelku satunya ya, namanya Review Murah Tes Gaming, oke? Dan sekarang untuk spesifikasi tabnya, tab ini pakai chipset yang masih kentang banget, MediaTek MT8765WB, masih quad core, belum octa core ya, jadi nggak bakalan bisa kenceng karena masih 4 core doang. Terus untuk clock speednya juga cuma di 1,2 GHz ya. Kemudian untuk layarnya sendiri ini 8 inci dengan resolusi 1280 x 800 pixel ya. Jadi untuk resolusi layarnya ini juga masih HD, RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32 GB, dan untuk fitur-fitur di bawah sini cuman ada OTG sama GPS ya. Di tab ini tuh nggak ada fingerprint, nggak ada infrared, dan nggak ada NFC-nya. Ya, jadi terbilangnya minim fitur gitulah tab ini, tapi bodinya cukup kokoh ya. Ini bodinya cukup kokoh dibandingkan dengan tab-tab murah lainnya. Nah, sekarang untuk sistem Androidnya, tab ini tuh ada di Android 9 atau Android Pie. Baterainya cuma di 4000 mAh ya, 4000 mAh ya, belum 5000 nih, 4000 mAh. Kemudian untuk kamera belakang 5 megapiksel dan kamera depannya 2 megapiksel ya. Di aplikasi ini terdeteksinya salah nih. Kamera belakang harusnya cuma 5 megapiksel aja nih, bukan 20 megapiksel ya. Karena dipakai buat foto tadi udah kelihatan banget ya, kameranya itu maksimalnya cuma di 5 megapiksel aja. Nah, selanjutnya untuk kelengkapan-kelengkapan yang didapat saat kalian beli tab ini tuh apa aja? Ya, kita langsung lihatin aja ya. Pertama tentunya kalian akan dapat tabnya ini, dan sekarang kita lihatin ke bawahnya nih. Padahal udah aku unboxing tapi nggak apa-apa lah, kita lihatin lagi aja. Di sini kita akan dapat screen protector tapi masih plastik. Jadi ini plastik doang ya, bukan yang kacanya, ini plastik. Terus di sini kita akan dapat soft case bening ya, ini soft case yang bening seperti ini, lumayan lah dapat soft case juga. Terus dapat buku petunjuk dan kartu garansi dari Axio kayak gini. Dapat USB-nya masih micro, dan yang terakhir dapat kepala charger ya. Kepala charger dengan output 10 watt. Tapi ini kepala chargernya kokoh ya, enggak kepala charger yang kayak kopong-kopong gitu. Ini kepala chargernya lumayan kokoh. Jadi kelengkapannya full set ya, harganya cuma di 500 ribuan, kelengkapannya full set kayak gini. Ya lumayan lah dipakai buat sosial media, kecuali WhatsApp ya. Mungkin kalau dipakai buat WhatsApp ini ya beresiko banget nomornya kena spam atau kena blokir kayak punyaku. Mungkin ini akan aku pulihkan di HP yang lain ya, di HP yang ori-ori lain ya, yang HP resmi-resmi lah. Jadi nanti aku akan ajukan peninjauan ya, peninjauan. Mungkin setelah ditinjau nomornya akan balik lagi, bisa dipakai. Tapi mungkin kalau dipakai di tab ini ujung-ujungnya kena spam atau kena blokir lagi. Ya mungkin kayak gitulah untuk minus-minus yang ada di tab ini ya. Namanya juga tab murah, pasti nggak bakalan normal 100%. Dan yang penting ini komponennya komponen yang bagus ya di dalamnya. Untuk layarnya juga ini layar yang bagus, karena saat dites pakai aplikasi multitouch tester itu bisa dapat sampai 10 sentuhan ya. Nih di tes pakai multitouch tester nih bisa dapat sampai 10 sentuhan ya, nih kayak gini nih. Jadi lumayan banget untuk komponen-komponen yang dipakai di tab ini, bukan komponen abal-abal ya. Tapi ya mungkin minusnya tadilah untuk WA itu nggak bisa, dan kalau kalian mau aktifin 4G jangan lupa kalian dial pakai kode 9902 pagar ya. Oke, jadi gitu aja untuk review tab murah Axio My Tab 8G ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.